Kalau di Hong Kong ya ada dewa judi. Kalau di sepak bola, dewa sepak bola ya Messi udah selesai. Udah, berarti ini Udah selesai. Kalau Supriyono menjadi Gvardiol mungkin menghadapi Leo Messi sudah dijatuhkan Messi. Wih. Gvardiol terlalu respect. Iya, sengaja memberikan jalan. Kalau orang Jawa bilang monggo. Monggo. Oh ya udah pasti dong, ujung-ujungnya cuan ya kan? Itulah Ujung-ujungnya target. Argentina, kalian layak menjadi juara dunia di edisi ke-22 ini setelah menunggu kurang lebih 36 tahun. Hai, Run Sport Enthusiast, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, sesehat Supriyono Prima nih. Wait, hari ini saya Venilia Agik ditemani oleh komentator di sini yang bertugas ini. Yang satu adalah dosen pembimbing, yang satu dosen penguji di sini. Itulah perasaan saya berada di sini bersama dengan mereka. Bung Supri, apa kabar? Baik. Dan tentunya juga ada Adiani yang hari ini pakai jersey Maroko. Pertanyaan gue, kok bisa dapet? Susah banget ngedapetinnya loh ini. Waduh. Udah lama ya waktu sebelum World Cup belinya. Oh iya, belinya dari sebelum World Cup ternyata. Berarti By udah the way, tertarik Maroko berarti? Hah? Udah tertarik Maroko ya? Udah, karena Apa ada karena merah Indonesia juga? karena ada Mazraoui ya. Gue Oh, iya, lumayan iya. suka dengan Mazraoui. ada kespanyol-spanyolannya juga, mungkin ada merah-merahnya gitu kan ya. By the way, jangan lupa ya sebelum kita melakukan pembahasan untuk Transport Pildun edisi terakhir, episode terakhir nih, jangan lupa dong komen, like, subscribe, nyalakan tuh tanda notifikasinya dan juga disebarin linknya. Nah, sekarang adalah ini agak males sebenarnya bahas kemenangan Argentina, tapi mereka keren banget mainnya, mereka layak. Kita akan mereview mengenai pertandingan antara Argentina versus Prancis yang dimenangkan oleh Argentina melalui babak adu penalti dengan skor 4-2. Oke, selamat yang pertama untuk Adiani, karena kita tahu Adiani adalah pendukung Argentina dari awal, dia mendukung Argentina. Bung Supri, karena Itali nggak ada, dia ternyata juga mendukung Argentina di Pildun kali ini. Karena Oke, Messinya. karena Messinya ya setidaknya. Oke Adiani, gimana melihat pertandingan final ini? Pertandingan sepak bola bukan hanya final terbaik World Cup, tapi juga pertandingan sepak bola terbaik sepanjang masa mungkin, karena kita disuguhkan awalan yang begitu dominasinya luar biasa dari tim Argentina yang persiapannya juga sangat detail. Scaloni benar-benar mencari titik lemah dari Prancis dan memanfaatkan dengan luar biasa. Kemudian ada counter strategi lagi, ada mid game management, ada perubahan perombakan yang hampir total bagi cara Deschamps dan juga Prancis untuk bisa menjawab dari tantangan Argentina ini luar biasa. Kemudian juga drama di 20 menit terakhir yang membuat kita juga tersentak, tidak terfikirkan akan terjadi satu comeback luar biasa, tapi kemudian pada akhirnya mungkin tim yang tepat yang menang ya, karena mereka sudah berproses luar biasa dan sang juara bertahan memberikan perlawanan terbaik mereka, dan inilah lengkapnya drama. Dan memang perjalanan Argentina dan juga Leo Messi dan kawan-kawan menuju titel itu tidak mudah, berliku dan pressure-nya luar biasa, dan akhirnya mereka bisa melakukan ini. Iya, dan gue sebagai fans Perancis sedih otomatis lah ya, udah pasti gak usah pura-pura nanya gitu, gak usah pura-pura ikut inilah gitu. Ya sebagai fans Perancis sedih, pasti sedih, tetapi menurut gue ini adalah tersingkir dengan cara yang tepat. Mereka bagus sekali sejak kick off, ibaratnya mereka sudah didikte permainannya. Tetapi yang menjadi pertanyaan nih Bung Supri, kok bisa sih ini para pemain yang diturunkan oleh Didier Deschamps ini adalah para pemain utamanya. Ini starting 11 yang terbaik juga yang dimiliki oleh Deschamps. Tetapi mereka sampai dengan kurang lebih menit 70-an sama sekali tidak ada tembakan loh Prancis. Iya, ada keterlambatan untuk panas ya. Bagaimana dominasi, kontrol permainan udah langsung dipegang sama Argentina. Lini tengah menjadi dominan, lini tengah menjadi sesuatu yang krusial ya. Karena di saat tim mampu untuk bisa mendikte, mengontrol permainan, pastinya aliran bola ke depan pasti akan cair. Dan terbukti Messi punya bola, De Paul punya bola, selalu nyari Di Maria sebagai target untuk melakukan crossing ataupun one on one. Nah, ini tidak diantisipasi oleh Iya benar sekali sih. Prancis, Ketika ibaratnya ketika Messi-nya diberikan penjagaan, Di Maria bagus banget. Jujur ya, awalnya pada saat gue lihat Di Maria dimainin sebagai starting 11, gue bertanya-tanya ibaratnya,
kok dia dimainin sih di starting 11? Tapi ternyata itu adalah kunci dari Scaloni. Bagus banget, tapi pertanyaannya nih Adiani, kenapa dia harus dikeluarin? Kalau ibaratnya dia masih main tuh, gue yakin banget pasti nggak akan sampai babak adu penalti. Iya, level of fitness bagi Angel Di Maria yang di 2 pertandingan sebelumnya tidak tampil akibat kurang fit. Kemudian juga dia bersama dengan Dybala sebenarnya memasuki turnamen kali ini tidak dalam keadaan yang sangat benar-benar siap untuk Dybala hanya 16 menit ya? Iya. Betul. Tapi bagaimana dia mengambil penalti? Itu juga menjadi hal yang mentalitinya sangat luar penting. biasa ya. Kayaknya dimasukkan lebih ke sana ya. Betul. Arahnya Dan, ya. mungkin kalau kita melihat line up pertama, Ya. cukup terkejut dengan Angel Di Maria, tapi tidak dengan Supri misalnya dan saya, karena kita tahu bahwa ini akan ada satu keadaan yang akan membuat imbalance di pertahanan Perancis, karena mereka sudah tahu betul kelemahannya ada di Jules Koundé, ada juga di Theo Hernandez. Dan ini tidak sama sekali dieksploitasi, terutama juga ketika menghadapi Maroko. Mungkin baru Maroko yang mengerti bahwa Theo Hernandez bukanlah pemain kunci, tapi titik lemah bagi Prancis. Karena di in behind, dia selalu meninggalkan space, terutama di posisi underlapping. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh lawan, dan itu terbukti di laga kemarin. Dan bagaimana Jules Koundé tidak nyaman di right back, tapi belum ada tim yang bisa menguji dia dengan tepat. Dan akhirnya, Di Maria tidak bermain di kanan, tapi Di Maria di switch ke kiri. Walaupun sebenarnya kalau wrong foot juga keren juga kan. Wrong footnya juga keren, dan ini membuat keadaan langsung berpihak kepada Argentina di awal. Mereka start in front foot, tapi yang menarik 2 hari sebelum pertandingan, Prancis sempat berlatih tanpa pemain-pemain yang ada di starting 11 semuanya. Benar. Olivier Giroud tidak tampil di sana karena dia akan memainkan, dia memainkan Marcus Thuram di sisi kiri, kemudian Kylian sebagai striker di nomor 9. Dan ini yang berubah ya, karena di lapangan tengah juga kita melihat tadinya Fofana akan tampil karena Rabiot bisa mengalami sakit kan. Jadi yang harus dipertanyakan adalah kenapa di H-1 pemain semua berlatih kembali dan langsung ditampilkan, padahal mereka baru saja mengalami virus simulasinya nggak dapat padahal. Itu ada Rafa Varane di sana. Kemudian juga bagaimana Upamecano start ketimbang Ibu Konate menghadapi Maroko, pemainnya sangat luar biasa. Kemudian harusnya mungkin untuk memulai laga yang lebih fit adalah Konate. Ini yang menjadi pertanyaan ya. Oleh karenanya Prancis terlambat panas karena itu tadi level dari pemain yang baru pulih dari sebuah virus. Tentunya tidak mudah bagi mereka untuk langsung tune in. Itu sebabnya Antoine Griezmann menjadi non-faktor di babak pertama. Adrien Rabiot menjadi non-faktor. Terlalu banyak pemain yang semuanya dalam kondisi yang turun bersamaan dimanfaatkan oleh Alexis McAllister, rajanya penyerang half space. Dan dia benar-benar menunjukkan kuncinya dari situ. Scanningnya luar biasa ya. Dan bagaimana dia melihat run juga dari Angel Di Maria, kolaborasi Leo Messi dropping deep bersama dengan Alvarez yang membuka ruang. Jadi semuanya di babak pertama begitu luar biasa bagi Scaloni. Iya, cair sekali ya. Triangle pas mereka luar biasa, bagaimana akurasi. Dan saya tertarik dengan statement yang dikatakan oleh Didier Deschamps. Kemenangan akan ditentukan dari detail-detail kecil dan kebintangan. Dan terjawab. Peran Di Maria luar biasa. Bagaimana peran juga dan kontribusi positioning dari Messi selalu tepat di saat dia kehilangan bola. Sesekali dia juga melakukan intercept dari second line. Ini kan jadi motivasi luar biasa untuk menutup karir, tidak hanya kemenangan, tapi dia pengen berkontribusi di saat defend juga. Iya, ini kebanggaan tersendiri tentunya bagi Argentina. Bukan soal menang, tetapi dia main indah, mereka main cantik, taktik bagus, secara tim semuanya bekerja. Ini gokil, salut banget nih ibaratnya. Untuk kepelatihan harusnya kan banyak pelatih yang harusnya nonton tadi pagi. Bagaimana rotasi itu tidak hanya merubah hasil, tapi dari segi permainan juga meningkat gitu. Kan terlihat kan, ada perubahan, Lautaro masuk, kemudian membuat satu shooting, ya kan. Error pasti terjadi, begitu juga dengan Prancis, ya kan. Banyak pemain-pemain muda yang memang faktor pengalaman itu juga menjadi nilai lebih untuk ajang sebesar Piala Dunia. Ya, bagaimana Deschamps bereaksi ya? Dembele menjadi pemain yang nggak mau didominasi terus gitu. Bereaksi tapi depresi reaksinya, ibaratnya dia pun kebingungan. Ada pemilihan pemain yang tepat sebenarnya dengan masuknya Koeman kan. Bagaimana akselerasi, pengalaman dia di Bayern Munchen, jam terbang dapat, seolah-olah dengan masuknya dia, lini pertahanan dari Argentina juga keganggu juga, sehingga struktur mereka juga terganggu, tidak dalam compact, tidak dalam cover yang tepat. Dan Giroud ya,
pemain yang sebenarnya seorang spesialis. Dia bergerak mematikan di sepertiga akhir, tapi area sentral kotak penalti. Padahal seolah-olah monoton di sini. Padahal di latihan, dan saya juga sempat texting dengan Julien Laurent, dia mengatakan bahwa kemarin dia datang ke latihan, dia melihat ada perubahan dari Deschamps. Tapi itu tidak terjadi kemarin. Jadi Thuram adalah seorang pemain yang menawarkan lebih banyak bekerja untuk menopang tekanan. Dan itu coba dilakukan di latihan sebelum pertandingan, tapi kemudian dirubah juga last minute dengan memainkan Giroud yang boleh katakan kemarin sedikit mengecewakan ya, bagaimana dia tidak menawarkan hal-hal yang terlalu mudah diantisipasi terutama oleh Coutinho Romero pergerakan dari Giroud. Terlalu statis ya. Iya, ibaratnya tapi secara keseluruhan memang dalam 90 menit waktu normal oke lah di babak pertama hancur sih. Prancis nggak ada kata lain selain mainnya hancur. 45 menit babak pertama punya Argentina. Itu gila sih, bener-bener gila gitu. Kirain unit mereka grupnya luar biasa. Iya kan, mereka selalu ada satu pemain Prancis kuasai bola, ngepres, nekan, yang lain cover. Ini yang tidak dilakukan oleh Prancis. Iya, dan ketika mereka ketinggalan tidak ada sama sekali mencoba untuk melakukan serangan balik, ibaratnya seolah-olah dalam tanda kutip kayak diajari main bola. Sedikit terkejut juga Sering terkejut. Dan Rabiot pun lepas bola hilang. Dan banyak sekali kesalahan-kesalahan sendiri membuat turnover bolanya mendekati daerah pertahanan Prancis. Jadi menjadi kendala. Dan juga Tagliafico ya, yang dipilih padahal akunya fit, tapi dia memilih Tagliafico karena pergerakan Tagliafico merapat kepada Di Maria, kemudian memberikan angle-angle passing dan juga pergerakan bagi Di Maria ini juga sangat istimewa yang membuat dominan, nyaman, tapi kembali Antoine kemana, Rabiot kemana, penampil-penampil yang begitu konsisten, tapi dengan adanya gangguan virus juga bagi Rabiot mungkin membuat dia tidak terlalu tampil optimal ya di babak pertama. Iya, dan kita bacakan terlebih dahulu fakta mengenai Messi, di mana kita tahu Messi ini sudah menciptakan 26 gol di turnamen mayor bagi Argentina, yaitu 13 di Pildun dan 13 di Copa America. Ini adalah yang terbanyak dibanding seluruh pemain Amerika Latin dalam sejarah di dua ajang besar tersebut. Dan mengambil alih rekornya Ronaldo dan Ronaldo Nazario Brazil maksudnya. Ngomong-ngomongin soal Ronaldo, gimana kalau kita bahas Cristiano Ronaldo dulu. Bentar, apakah ini artinya Lionel Messi sudah memberikan piala, ibaratnya Lionel Messi sudah memberikan trofi, sudah selesai nih perbandingan antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi? Kalau di Hong Kong ya ada dewa judi, kalau di sepak bola, dewa sepak bola ya Messi udah selesai. Udah berarti ini udah selesai. Dengan Piala Dunia, trofi sudah diangkat, ya kan dibawa pulang. Saya pikir udahlah Messi aja udah. Apalagi yang mau dibuktiin, gitu nggak sih? Walaupun masing-masing punya kapasitas. Berbeda lah ya. Kita harus menikmati. Tapi penegasan itu udah jelas gitu. Tapi untuk kelengkapan, bagaimana karakter seorang pemain di lapangan, bagaimana seorang veteran bisa memberikan sokongan, penampilan yang baik, dan juga di locker room menjadi suara yang dicari oleh para pemain muda ketika mereka mengalami masalah, kendala, bagaimana juga menjadi solusi di lapangan. Leo Messi membuktikannya, dia selalu menjawab semua tantangan, semua tekanan pada dirinya dengan sebuah gol yang penting, sebuah pass yang krusial. Ini yang menjadi keindahan, keistimewaan, dan wajib ya kalau dalam hidup ini Leo Messi masih bermain sepak bola, harus Anda nantikan dan Anda pastikan Anda datang ke stadion menyaksikan sebuah pertandingan Messi karena dia memberikan kesan sepak bola bermain dengan tertawa, senyuman, keindahan, dan itu sangat kita nikmati kalau kita melihat Leo Messi di lapangan. Entertain banget gitu loh. Bagaimana dia bisa, kalau orang Jawa bisa ngemong. Alvarez ya kan. Kamu harus bergerak ke sini. Kebapaan emang seperti Supriano Prima ya. Bagaimana semua pemain-pemain muda langsung berlari ya ke Messi. Enzo Fernandez menangis di dan ketika dia harus ego, dia bisa gitu. Tapi dengan pergerakan Alvarez ya kan, dia mencoba untuk memberikan terupas. Kemudian terjadi triangle yang memang efektif sekali gitu. Iya, memang sangat menarik sekali jalannya pertandingan ketika itu. Dan sebenarnya di 10 menit terakhir waktu normal, sebelum 90 menit kita lihat sebenarnya bisa setidak-tidaknya Prancis ini menyamakan kedudukan, kita lihat, tetapi sangat disayangkan sekali bahwa hanya Mbappe saja yang terlihat bekerja di situ. Itu pun juga karena sempat ada kesalahan dari akunya juga. Terus akhirnya berbuah penalti juga ibaratnya. Ya, walaupun memang sebenarnya partai final itu kan tidak hanya Messi dan Mbappe. Ya. Tapi faktanya Mbappe menjadi warna, menjadi pembeda, menjadi ruh ya kan, dengan hat-trick yang dia lakukan, ya kan. Artinya
kecepatan dan finishing Mbappe bisa menjadi sesuatu untuk bisa Prancis bangkit. Ya. Tapi kan waktu ya. Benar. Mungkin kalau ditambah 10 menit lagi mungkin Prancis bisa jadi. akan bisa comeback gitu. Ya, Dan kalau membawa menuju perpanjangan waktu dan adu penalti, terutama di adu penalti. Iya, gue sih udah keunggulan nggak mungkin. akan ada di Emi Martinez karena dari 9 Dan terjawab sudah. Iya, dari 9 kali ya Yoris berlaga untuk penalti, Tidak dia pernah. tidak pernah melakukan save. Iya. Dan Iya bagaimana aksi dari Emi Martinez sudah mempesona semenjak Copa America semifinal menghadapi Kolombia juga dengan 3 save-nya di semifinal penalti shootout. Yes. Dan akhirnya membawa juga menghadapi Brazil juara di Copa America. Iya, tapi memang benar sih. Kemarin juga menghadapi Belanda, Betul. Van Ya. Dijk dan Berghuis gagal. Itu juga ada andil dari Emi Martinez dan kemarin juga save-nya yang luar biasa. Di menit-menit akhir tuh ya. Ya, Dengan Randall Colomoni. kaki tuh ya. 120 plus 3. 120 plus 3 langsung gitu ya. Dan kita akan kembali membahas mengenai Dan man of the memang match. pantas ya untuk Ya. menjadi pemain terbaik. Penjaga gawang, ya pantas. Sangat Pantas sekali. Dan kalau membahas mengenai man of the match, apalagi kalau bukan Lionel Messi yang sudah memainkan 120 menit kemarin dan juga akurat passingnya 87% dengan touch 85 dan key passes 3, shot on dan off targetnya 4 dan 1, golnya 2. Bagaimana melihat ini Adia nih? Ya, penampilan yang lengkap, penampilan yang seorang leader akan tampilkan, Hebat sih. bintang yang kemudian kembali bersinar di saat dibutuhkan, tapi juga dia, saya pikir melengkapi satu perjalanan karirnya yang begitu luar biasa, dan ini membuat Leo Messi di galaksi tersendiri ya, bergabung juga dengan Diego Armando Maradona, Betul. dan ini sebenarnya Argentina sudah begitu lama menanti ini. Mereka menunggu saat yang tepat, mereka menunggu penjaga gawang juga. Yes. Karena setelah 86, kemudian ada Goicoechea, ada Carlos Roa, 90 ya. Burgos, German Lux, tapi belum ada penjaga gawang sehebat Emi Martinez yang tidak istimewa di sebuah klub, tapi begitu bersinar untuk Argentina. Di Penting Aston ya. Villa dia juga mulai membaik penampilannya setelah loan yang begitu banyak ya, ketika dari Arsenal dia pernah bermain untuk Reading, bahkan ada 9-10 klub yang sempat dia bela, dan kemudian perjalanannya di Arsenal kemudian Aston Villa mengambil, dan setelah itu Copa America dan juga World Cup sudah lengkap juga buat Emi Martinez ini. Iya, 36 tahun menunggu, kemudian Messi di akhir karirnya ditopang oleh kematangan dan kecerdasan pemain-pemain muda. Ya. Ini kuncinya. De Paul mobilitasnya luar biasa. Ya. Pressingnya selalu berpotensi untuk pelanggaran. Tapi memang itu kinerja dia. Mantap. Bagus sekali ya, ibaratnya Iya, Scaloni. kolaborasi skuad yang memang ini sangat tepat ya perpaduannya ya. Pemain-pemain muda, punya pengalaman juga, kematangan mental ini yang penting itu. Scaloni akhirnya juga membuktikan bahwa ternyata dia yang merupakan pelatih muda sempat dianggap remeh awalnya memiliki visi bermain, dan kita lihat bagaimana bagusnya antara pemain senior dan juga pemain-pemain muda yang dimiliki oleh Argentina. Baik, nanti kita tentunya masih akan membahas lagi nih yang seru-seru. Pastikan kalian tetap di Run Sport Pildun 2022. Terima kasih Run Sport Enthusiast masih bersama dengan kami di Run Sport Pildun 2022. Nah, kali ini gue pengen ngingetin nih buat pemirsa setia, kita bakalan bagi-bagi hadiah total jutaan rupiah di akhir acara. Jadi, pastikan kalian pantengin terus nih program Run Sport Pildun. Jangan lupa tapi like, comment, subscribe channel Rans Entertainment dan juga Run Sportainment nih untuk support terus acara kita meskipun ini episode terakhir loh. By the way, sekarang saatnya kita untuk membahas mengenai tempat ketiga. Ini juga pertandingan yang tidak kalah seru juga dan keduanya patut diapresiasi, yaitu Kroasia dan juga Maroko, meskipun tempat ketiga ini dimiliki oleh Kroasia dengan skor 2-1 atas Maroko. Nah, Bung Supri, yang agak aneh adalah aku nggak nyangka kalau ternyata Kroasia justru malahan berani bermain terbuka seperti itu. Mungkin mereka juga nothing tulus atau seperti apa sih, Bu Supri? Iya, pastinya kan untuk Kroasia dengan di 2018 bisa masuk di final, otomatis mereka juga menjaga kredibilitas mereka dong. Oke. Lawan mereka Maroko. Walaupun secara kepelatihan sebenarnya peak performanya udah selesai, udah habis. Yes. Dan munculnya adalah banyak sekali pemain-pemain yang terlalu memaksimalkan kreativitas individu, terkesan egois. Itu terlihat ya. Walaupun memang tidak bisa memainkan starting 11 yang terbaik ya kan. Ya itu sebuah resiko di saat kebugaran, di saat memang
banyak virus yang menghinggapi pemain-pemain yang ada di Qatar, tapi itu realita yang harus mereka terima. Artinya kematangan, kedewasaan, kemudian game plan yang dilakukan oleh Kroasia itu lebih bisa berjalan dengan compact mereka dan menempatkan Perisic bermain sebagai fullback kiri dengan kemampuan penetrasi dan crossing yang luar biasa. Saya pikir ada kecerdikan juga dari Dalit gitu loh, untuk selalu bisa mengontrol permainan, mencoba untuk realistis, deep defending, kemudian ada momen untuk counter, mereka sangat tepat. Orsic menjadi pembeda. Benar sekali, dan juga sebenarnya banyak sekali yang menginginkan bahwa setidak-tidaknya Maroko ini mendapatkan peringkat ketiga lah ya, tetapi sangat disayangkan sekali mereka harus lolos di peringkat keempat. Walaupun mimpinya memang nggak bayar, tapi selesai mimpinya memang nggak bayar, emang nggak bayar. Selesai di semifinal udah. Iya, cerita dongeng itu yang udah selesai. Terakhir indah itu hanya ada di buku ya. Kalau di lapangan sepak bola berbeda ya. Penampilan para pemain, kemudian tactical approach dari pelatih itu yang akan menentukan, dan memang bagi Reek Ragi satu perjalanan yang istimewa. Luar biasa, mereka membanggakan sekali dari segi penampilan, dan yang menarik adalah bagaimana dia juga mampu mengangkat lagi ya mental para pemain yang begitu rapuh dan jatuh setelah kekalahan semifinal, dan membuat pertandingan 3-4 ini yang sebenarnya semua tim tidak ada yang ingin bermain, tapi bagaimana Dalic dan juga Reek Ragi harus diberikan kredit karena dua tim ini berlaga begitu luar biasa, layaknya partai final, bahkan seru sekali. Banyak yang takut bahwa nanti partai Argentina Prancis bisa kalah dengan keseruan yang disajikan di laga Kroasia Maroko. Tapi faktanya juga rame juga. Faktanya ternyata luar biasa dua pertandingan ini gitu kan. Dan ini biasanya dianggap dead rubber, tapi dari 19 pertandingan terakhir memang dominasi dari Eropa itu ada menjadi 11 ya di laga 3 dan 4, dan juga bagaimana average goalnya dalam setiap laga 3 ini tetap berlanjut dengan adanya hasil ini, walaupun di 2018 Inggris kalah 2-0 ya kala itu. Dan ini juga satu penampilan lagi dari para pemain seperti Orsic yang membuktikan diri. Banyak nama-nama yang juga bagi Reek Ragi adalah rotasi, tapi mereka memberikan kesan yang positif, yang padahal seharusnya Reek Ragi punya ambisi lagi karena dia menganggap ini sebagai momentum untuk Piala Afrika berikutnya, karena tentunya Maroko memasuki Piala Afrika nanti adalah favorit, dan juga untuk 2026 bagaimana kontinuitas dari perjalanan ini harus berlanjut, dan Maroko punya reputasi sekarang yang harus mereka jaga. Dan pondasi sudah mereka tanamkan di Piala Dunia. Jadi tinggal dijalankan saja. Ibaratnya mereka tidak mendapatkan tempat ketiga, mereka tidak berhasil mendapatkan gelar juara dunia di tahun ini, tetapi setidak-tidaknya kita lihat bagaimana perjuangan mereka cukup bagus. Mereka memang belum layak sejauh itu untuk meraih gelar juara ibaratnya, tapi ini merupakan apa ya ibaratnya pupuk yang tepat untuk mereka, seperti yang tadi Adiani bilang, ke 2026. Dan wajahnya udah kelihatan, akan menjadi tim yang mampu untuk bisa berbicara banyak nanti di 2026. Momentumnya sekarang, tapi tahapan awal adalah di Piala Afrika. Dan itu ya, ada nama-nama seperti El Khanous yang muda 18 tahun, dia pertama juga kali dimainkan luar biasa. Sofian Amrabat aja udah mau ditransfer sama Barcelona. Naik, harganya semua naik ya. Fiorentina minta 40, tapi Barcelona punya duit nggak? Dan Amrabat ya kembali, ini menjadi pemain yang figurnya akan sangat sentral untuk perkembangan tim ini ya, bagaimana dewasa dia membangun permainan dari pertahanan nyaman di bawah tekanan, tidak mampu ya tim-tim untuk melakukan pressing terhadap dirinya. Karena ini satu pemain yang mungkin sama dengan Modric begitu susah untuk bisa di pressing. Kita juga melihat lapangan tengah dari Kroasia kemarin juga ya impresif, tanpa bola mereka juga tetap terjaga konsisten. Kovacic, Modric luar biasa mempesona, dan juga kita melihat Gvardiol yang tentunya akan menjadi bintang bagi Kroasia. Tim ini akan dibangun dengan kekuatan kemampuan dari Gvardiol, dan masih ada 2-3 nama di bench dari Kroasia yang juga menjadi potensiali mereka akan bintang di 5 hingga 6 tahun ke depan. Dan Modric 37 tahun, tapi bermainnya masih kayak pemain 20, usia 20 atau 25 tahun gitu. Tapi ini kabarnya akan menjadi Pildun terakhir dia nggak sih untuk Kroasia kan? Kalau ngelihat performanya sih masih bisa. Masih bisa untuk Piala Eropa lah minimal. Ya itu yang masih akan dia tampilkan kan, di Piala Eropa masih akan berlaga, tapi tidak. Dalit pun sendiri mengatakan bahwa Modric itu bos saya. Oh ya? Begitu respectnya itu sama Modric. Tapi memang kita lihat bagaimana perubahan ketika ada si kapten Kroasia ini di lapangan tuh benar-benar berubah, dan juga Gvardiol di pertandingan sebelumnya sempat sedih karena kalah ibaratnya, dan dia juga yang mengangkat motivasi para pemain tersebut. Inilah yang membedakan Modric dengan pemain-pemain lainnya juga. Iya, bisa nentermin pemain-pemain muda, mengangkat moral, mengangkat motivasi.
leadership yang luar biasa. Iya, dan off the ball ya, ketika ada serangan juga dia bisa Mau kali juga. di kotak penalti, bukan header-header yang akan meng-clear pertahanan, dan ini menjadi satu pemain yang akan dirindukan ketika dia hilang, tapi tentunya sudah ada penggantinya yang disiapkan. Bagi Kroasia yang dicari justru adalah pemain depan yang bisa konsisten dan mematikan ya. Iya. Itu belum ada. Mengingatkan kita Davor Suker, Mandzukic, ya kan. Dan saat ini kita lihat dulu man of the match pada pertandingan antara Kroasia versus Maroko, yaitu Josko Gvardiol sudah memainkan 90 menit saat itu, dan juga akurasi passingnya adalah 91%, interception 3, clearance-nya 4, shot on targetnya 1, dan gol yang diciptakan adalah 1. Adiani. Ya, ini luar biasa ya, Gvardiol, Supriyono. Pemain muda ya. Kalau Supriyono menjadi Gvardiol, mungkin menghadapi Leo Messi sudah dijatuhkan Messi. Wih. Gvardiol terlalu respect. Iya, terlalu respect. Ada jarak yang... Iya, ada jarak, kemudian memang dia coba mengcover semua pergerakan Messi, tapi bagaimana ada bump dari Messi yang begitu apik, kalau Supriyono dijatuhin. Karena lebih baik karena terlihat foul. banget gitu. Messi agak di depan, Gvardiol di sini. Itu kenapa sih? Itu timing untuk langsung tackling akan mudah. Ya. Apalagi Gvardiol dekat dengan garis. Tapi dia sengaja tidak melakukan. Sengaja memberikan jalan. Kalau orang Jawa bilang monggo. Dan terbukti kan. Gol. Oke, baiklah kalau begitu. Dan saat ini kalau kita lihat meskipun tidak menang Prancis, tetapi setidak-tidaknya Kylian Mbappe masihlah bisa tersenyum sedikit meskipun mukanya bete banget Tapi ya. susah juga. Sedih banget ya. Begitu dia dapet sepatunya, Nangis lagi tetap dia ya? nggak bisa senyum. Iya sih, nangis lagi. Karena dia udah berbuat sesuatu yang luar biasa, tidak hanya individu dia ya. Dia mampu menciptakan 3 gol, kemudian umpan silang yang sangat baik sebenarnya di menit-menit akhir itu kan bisa jadi pembeda. Iya, benar banget sih. Tapi bahkan nggak cuman dia aja, nggak cuman skuadnya timnas Prancis aja yang sedih dan fans-fansnya. Sang presiden pun nangis di lapangan hijau nyamperin Mbappe. Ya, salut kepada Macron kepada Mbappe ya, yang tidak memberikan momen untuk berfoto bagi Macron, karena itu tidak perlu, menjijikan. Mencari sebuah momen untuk dirinya sendiri, lagi sedih ibaratnya. mengarahkan limelight kepada seorang Macron yang memang sibuk sendiri ya sejak semifinal, ikut berpesta merayakan, kemudian di final dia datang membawa pesawat, banyak yang menolak juga karena kan nggak mungkin dia bukan orang yang dia Iya. bukan orang yang melambangkan Perancis. Dia tentunya banyak hal-hal minor dari dirinya, dan Mbappe kredit kepada dirinya tidak memberikan ruang bagi politisasi sama sekali. 3 kali kesempatan Macron berupaya untuk mencari foto op, tidak ada kontak mata dari Mbappe. Luar biasa, Kylian Mbappe. Oke. Yang itu punya adalah salah kata. satu yang punya apa? Yang punya kata. Yang punya kata. Yang punya PSG. Baik, semakin panas pembahasan kita kali ini mengenai perebutan peringkat ketiga. Setelah ini kita masih ada pembahasan lainnya, jadi pastikan tetap bersama kami. Inilah saat yang ditunggu-tunggu, kita akan membahas mengenai player of the tournament. Ini akan menjadi pembahasan yang menarik sekali, Bung Supri dan juga Adiani. Kita bahas terlebih dahulu adalah yang player of the tournament, yaitu Enzo Fernandez. Selayak apa pemain yang saat ini mendapatkan kandidat ini? Mendapatkan hal ini? Pasti sangat layak. Visi bermainnya, kemudian kontrol permainan dan kedewasaan itu menjadi nilai lebih untuk seorang Enzo ya. 21 tahun bisa bermain bersama dengan pemain-pemain yang notabene-nya kualitasnya luar biasa, tapi tidak nervous. Tenang banget dan loh pemain satu ini. jenderal lapangan tuh dia gitu loh. Ya kan? Bagaimana kinerja dia tidak hanya mensuplai mengalirkan bola, tapi juga reading the game-nya. Di saat dia harus melakukan cover, intercept itu dalam situasi timing yang sangat tepat. Ini sangat mahal gitu. Gila sih pemain satu ini, dimana dia mendapatkan predikat sebagai yang player of the tournament ini, menyingkirkan pemain belakang Kroasia yaitu Gvardiol yang dari tadi kita bicarakan, kemudian juga salah satu pemain Inggris Jude Bellingham. Jude Bellingham Ya. Ini sangat layak ya. Tadi Supri sudah katakan bahwa bagaimana dia menjadi kunci ketika transisi, dia mampu memotong, dia mampu memulai serangan, dan menjadi pemain yang kerap kali sering merecycle tekanan bagi Argentina. Dan ini jaraknya sangat dekat dengan Leo Messi, dengan Alvarez, dengan Di Maria misalnya, dengan McAllister. Alexis McAllister, pengganti Lo Celso yang juga tampil luar biasa. Ini akibat adanya Enzo. Dan Enzo menjadi pemain yang masuk di pertandingan kedua ya bagi Argentina. Dan memang ini adalah satu lagi management skill dari Scaloni, di mana dia memperbaiki hal-hal yang menjadi negatif bagi Argentina di laga pembuka menghadapi Saudi, dan Enzo memberikan satu kenyamanan struktur bermain bagi Argentina dari lapangan tengah, dan ini sangat-sangat vital, dan tadi dikatakan juga lebih dewasa dari umurnya. Ini satu penampil istimewa yang stoknya semakin meningkat, harganya bisa triple digit, dan sudah banyak tim Eropa yang
mencoba untuk mengambilnya dari Benfica. Dulu kita pernah lihat bagaimana performa dari Pirlo, Yes. tapi ini reinkarnasi dari Pirlo tapi lebih punya punya tenaga, lebih bertenaga, lebih punya kreativitas yang memang dibutuhkan dalam sepak bola era modern seperti ini. Iya, benar sekali. Kalau Pirlo kan hanya sebatas sebagai playmaker, deploying, mensuplai, tapi Enzo komplit. Yoi. Bener banget, dan jalannya masih panjang sekali. Oh iya, Dan 21 tahun. Bener banget. Dan udah juga juara lagi kan. Iya, setuju sekali. Dan juga ada statistik dari Optajo di mana Enzo Fernandez ini memimpin. Di mana Enzo Fernandez ini memimpin touch yaitu 118, kemudian successful passingnya 77, dan tackle-nya adalah 10 di laga final. Di mana tackle 10 tersebut adalah yang paling banyak daripada seluruh pemain lainnya yang ada di World Cup Final sejak Gennaro Gattuso di 2006. Yaitu waktu itu 15 ya. Gattuso masih nabrak, ini nggak nabrak. Ini nggak ada. Dan clean banget. Yes. Kok bisa clean banget ini? Gimana sih belajarnya? Benfica sih ya, pemain Benfica kan ya? Benfica. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai Golden Glove. Emi Martinez, penjaga gawang favoritnya Adia nih. Oh ya, sangat dong. Sangat. Apa ya, dia tuh layaknya penjaga gawang yang gila. Karena penjaga gawang harus gila, harus berani, harus aneh. Dengan gaya rambutnya yang nggak penting sebenarnya, tapi itu juga memberikan warna karakteristik dia. Bahkan pas foto ngedapetin si Golden Glove-nya, itu posnya aneh banget sih. Itu aneh banget. Tapi itulah keunikan dia ya, bagaimana dia juga penting dalam penalty shootout. Berkali-kali dia menjadi bintang, bisa melakukan blocking terhadap penalti, memberikan gangguan juga. Kalau kita lihat Aurelien Tchouameni sangat terganggu dengan mind games ya. Secara psikologis terkena sepertinya para pemain Prancis dengan reputasi, dengan gaya juga. Bagaimana juga tentunya size sangat berpengaruh untuk penjaga gawang. Dia sangat besar, tinggi, berbeda dengan Hugo Lloris yang pendek dan kecil, tentunya sangat mudah sebagai target untuk para pemain Argentina. Dan ini juga menjadi satu kelebihan dari Martinez yang dicari Argentina ya, satu kepingan puzzle yang hilang, yang Messi juga percaya kepada dia, dan memang hubungan Messi dengan Emi Martinez ini istimewa, sehingga ini adalah kepingan puzzle terakhir. Karena mereka begitu lama mencari penjaga gawang yang bisa tampil menggeliat seperti Emi Martinez, dan memang layak ya dia menjadi penjaga gawang terbaik. Dan memberikan kenyamanan untuk 4 pemain belakang atau 3 pemain belakang dari Argentina. Dan rasa aman juga tentunya dan kita lihat. Save-nya ya, gila sih Garapolo, tendangan terakhir Australia, itu adalah save dari Emi Martinez. Kemarin juga Randall dapat diblok di 120+3. Jadi memang ketika dibutuhkan di last man standing, dia selalu membuktikan dirinya sebagai yang terbaik ya. Makanya di pertandingan tendangan penalti dia semakin percaya diri. Dia santai aja, bener-bener. Bahkan ada kartu kuning ya bagi dia ada penalti karena tingkahnya. Iya. Ngeselin nih warnanya. Dan selanjutnya Golden Boot di turnamen kali ini tentu saja menjadi milik Kylian Mbappe, di mana tadi kita juga sudah membahas dia meraih 8 gol sejauh ini, yang tadinya sebelum pertandingan antara keduanya ini berlangsung lumayan tuh head to headnya dia dan Lionel Messi sama-sama 5 tadinya ya, tetapi ternyata hat-trick diciptakan oleh Kylian Mbappe, dan juga ini adalah hat-trick yang pertama sejak 1966 ya. Ketika itu adalah walaupun itu hanya 2 gol ya. Hanya 2 gol. Lewat garis. Seolah-olah lewat garis. Kan nggak ada VAR kan, nggak apa-apa dong, sah dong ya gitu. Tapi dengan usia muda ini pencapaian luar biasa. Berarti, tapi gue yakin Mbappe nggak akan naruh di lemari dia. Nggak akan. Nggak akan. Pasti ditaruh di ambil taruh aja ambil aja. Oke. Tapi itu jadi penyemangat juga buat Mbappe. Dia akan kembali lagi di 2026 nanti lebih semangat. Atau Piala Eropa dulu mungkin ya. Ya, Piala Eropa masih juga menjadi satu target bagi Mbappe, tapi kemudian ada luka nih yang Mbappe rasakan. Itu terlihat dari wajahnya. Tinggal bagaimana dia harus bisa memperbaiki psikologis dia. Ya, tapi tuh ada yang menarik adalah ini di luar daripada pertandingan sepak bolanya ya. Jadi kan gue mengikuti komunitas timnas Prancis, supporter timnas Prancis gitu ya. Yang menarik adalah bagaimana mereka ini tuh mengatakan Mbappe setidak-tidaknya masih bisa memberikan 1 atau 2 Piala Dunia lagi lah untuk Prancis ke depannya. Kali ini meskipun kita mendukung Prancis, tetapi menurut kami Lionel Messi harus mendapatkan trofi itu. Ini agak-agak aneh sih ngedukung Prancis, tapi pengen Lionel Messi yang ngedapetin itu. Messi udah main buat PSG ya. Iya, betul. Tapi juga itu yang menarik ya, bagi Kylian Mbappe, karena kalau berarti target berikutnya adalah PSG harus champion. Itu sulit. Itu sulit banget. Tapi kita sih. juga melihat betapa Mbappe masih banyak senjata yang bisa dia perlihatkan, tidak hanya kecepatan, karena dari gol-gol yang dia ciptakan mungkin hanya 2 yang menggunakan kecepatan di World Cup kali ini ya. Selebihnya adalah bagaimana dia menempatkan diri di posisi yang tepat, dan juga banyak yang mengkritisi, terutama ketika menghadapi final. Mbappe adalah pemain yang tidak mau track back, Mbappe adalah pemain yang menjadi kesulitan bagi Prancis untuk bisa mengantisipasi serangan balik lawan. Mbappe tugasnya bukan untuk bertahan.
Didier Deschamps adalah pelatih yang pintar. Dia tahu kelebihan Mbappe, di stick di left side tinggi dan ditopang oleh penjaganya Adrien Rabiot. Ini adalah keadaan di mana Deschamps mengerti betul bahwa dia harus juga di service. Dia juga harus memiliki komponen-komponen pendukung yang bisa membuat bersama Thierry Henry ya. Iya. Walaupun eksplosivitasnya milik pasti Mbappe, benar sekali. Cuman gue sedikit agak ragu ya. Ragunya adalah di Piala Eropa atau Piala Dunia 2026 dengan 11 pemain saja di saat final. Peran Mbappe begitu dominan. Artinya perlu ada support dari pemain-pemain yang lain. Nah, di saat nanti ada pergantian pelatih, kemudian ada pemain-pemain baru, perlu adaptasi, apakah mampu untuk bisa melayani Mbappe? Ya. Karena ini juga kabarnya adalah Piala Dunia terakhir untuk Didier Deschamps. Betul. Ya kita nggak tahu apakah benar akan digantikan Zidane atau enggak, itu masih rumor lah ya ibaratnya ya. Iya. Dan terlihat kan kontribusinya, aduh luar biasa, luar biasa. Ini sampai ada yang mengatakan ini bukan manusia nih, ini Tapi dia emang asik banget sih gaya bermainnya tuh kekinian banget. Apa ya kalau dilihat ngeheknya itu loh. Iya, dapet gitu, dapet banget. Dan juga di mana dia ini kan belum 24 tahun, tetapi sudah memberikan satu gelar juara dunia. Gue setuju sih filosofi Fergie ya, mencari pemain yang bad boy ya dia. Mbappe itu. Dan yang bisa menjaganya adalah Didier Deschamps. Betul. Dan yang bisa menjaganya adalah Didier Deschamps dan juga best player of the tournament yaitu Lionel Messi. Nah ini dia nih. Silakan Adiani, waktu dan tempat dipersilakan kalau ngebahas Lionel Messi nih. Messi sangat layak, ini perjalanan yang melengkapi legasinya, menjadi icing on the cake. Dan dalam sebuah perjalanan karir, partai final tentunya step up ya, bintang, dan Messi menunjukkannya kembali. Mungkin ada beberapa nama yang bisa menyaingi Messi untuk best player, tapi kalau melihat bagaimana dia berlaga di final dan bagaimana leadership-nya dan juga pentingnya dia untuk memberikan gol-gol vital dan juga passing yang luar biasa, tentunya best player di turnamen jelas Messi. Menciptakan gol di setiap round juga menjadi satu kelebihan luar biasa. Bagaimana dia bisa berevolusi juga menjadi pemain yang lebih tampil deep dan bergerak di area flank kanan, kemudian bergerak masuk cutting inside, impresif sekali. Kombinasinya dengan Alvarez, dengan McAllister, dengan Angel Di Maria, dengan Nahuel Molina bahkan. Jadi ini adalah pemain yang benar-benar membuat timnya juga step up menuju ke level di mana Messi layak mendapatkan sokongan. Oke. De Paul juga harus mendapatkan kredit ya, yang memberikan kunci bagi Messi untuk bisa mengunlock pertahanan-pertahanan lawan. Setidak-tidaknya dia sudah ada satu yang buat gue amazing. Apa tuh? First start di saat dia De Paul atau Di Maria memberikan umpan, first start dengan kaki kanan. Ada satu pemain dari Prancis yang melakukan sliding tackle, sedikit berubah arah. Nah, dia masih mampu untuk melakukan tendangan dengan kaki kanan gitu loh. Kuncinya ada di first start. Itu yang jadi pembelajaran bahwa Messi luar biasa. Refleksnya gila. Iya, trofi udah dapet, ya kan? Golnya dapet. Artinya individu dia dapet, ya kan? Tapi untuk tim, udah trofi selesai. Berarti ini adegan foto dia itu ada adegan sequel yang keduanya. Maju berarti kan ada tuh foto berdua sama Cristiano Ronaldo maju sih banyak hal yang perlu kita edukasikan ke pemain-pemain muda kita bahwa menjadi pembintang itu ya harus humble. Jadi bintang itu harus bisa jadi warna, bukan arogansi. Ya itulah milik Messi. Dan bagaimana scanning dalam sepak bola? Scanning dan juga imajinasi. Awareness, betul. Udah ini kayaknya kalau kita ngomongin Lionel Messi 2 jam nggak kelar-kelar nih. Gimana kalau sekarang kita membahas mengenai tim fair play? Akhirnya football is coming home. Ada sesuatu nih. Inggris yang memenangkan tim fair play, Bu Supri. Cukup lah untuk tim fair play. Nggak usah dibahas lah ini. Capek. Walaupun individunya oke, Bellingham, ada Foden, ada Thierry Henry, ada Bakayo Saka gitu. Ya tepat lah untuk tim fair play. Dan semua senang karena Southgate tetap dipertahankan. Perancis senang, Jerman senang, dipertahankan. Nggak ada sesuatu yang harus diganti kok. Ya berarti mereka akan seperti itu aja dong mainnya. Oh iya, mereka sudah cukup berada di level itu. Ini yang terbaik yang bisa diberikan. Iya, karena hanya negara-negara yang memiliki sejarah yang kuat, tradisi yang kuat, yang berada di juara. Dan ternyata Inggris masih belum kuat menurut PSG pun banyak duit juga belum tentu champion karena nggak punya tradisi yang kuat. Sejarah dan tradisi. MCT pun sama.
Ya, sudah cukup seenggaknya Inggris udah ada trofi karena yang dibawa pulang, it's coming home at least. Bagaimana nih? Ada dua ya, selain fair play tadi juga bagaimana tidak ada katanya supporter Inggris yang ditangkap. Iya. Tapi ini sudah menjadi kemenangan, piala lagi, double trofi. Tambah satu. Yeah. Oke, tapi secara keseluruhan melihat pagelaran Piala Dunia 2022 Qatar ini, bisa dibilang sukses nggak sih sang tuan rumah? Ya, dengan segala kontroversialnya. Di luar daripada pertandingannya ya? Kalau menurut gue sih sukses ya. Bagaimana banyak sekali kejutan yang selalu muncul di Piala Dunia. Ya mudah-mudahan Asia masih bisa jadi tuan rumah lagi nanti. Biar finalnya nggak terlalu kepagian gitu. Biar kita nggak begadang mulu gitu kan ya. Adiani? Ya kalau di lapangan dari segi kualitas pertandingan, tim-tim yang berlaga semuanya menuju kesuksesan. Bahkan ini partai finalnya adalah yang terbaik, bahkan juga pertandingan sepak bola yang terbaik. Tapi kalau di luar dari lapangannya tentunya itu perbincangan yang lain begitu panjang dan mungkin akan ada di Netflix kali ya. Aduh, bener-bener. Karena kan yang waktu Italia Euro 2022 kemarin aja ada kan di Netflix. Ya, Netflix ini bisa jadi bikin yang kayak gitu. Iya bener sih, tapi lu juga seneng nonton pasti kan. Oke. Eranya. Bener Euro 2020. Nah, Adia nih, kalau misalkan gue tanya kejadian apa sih yang paling melekat selama edisi ke-22 Piala Dunia ini? Apakah lo akan mengatakan ya final kemarin atau selain itu apakah ada? Mungkin Saudi Arabia ya dan Maroko ya. Itu adalah dua cerita yang begitu mengesankan bagi Asia, bagi dunia Arab dan juga bagi Afrika. Bagaimana mereka bisa menunjukkan satu kejutan luar biasa, impact-nya di awal yang membuat kita melihat ada potensi bahwa ini akan menjadi World Cup yang menyenangkan untuk kita saksikan dari awal hingga akhir. Kemudian Maroko memberikan kesan bahwa tim-tim yang tidak diperhitungkan kerap kali juga terus menjaga tradisi kejutan. Jadi ini lengkap ya bumbu-bumbu yang diberikan oleh baik itu Saudi Arabia dan juga Maroko. Oke, kalau untuk Bung Supri, apa sih yang paling nempel di otak Bung Supri sejauh Piala Dunia 2022 ini? Ya, buruknya performa dari tuan rumah Qatar. 12 bulan persiapan ya kan dengan banyak pemain-pemain naturalisasi katanya ya kan. Terlalu angkuh dengan pemain-pemain yang levelnya berkompetisi di lokal. Ya, sangat menyayangkan nggak bisa memberikan sebuah prestasi untuk Asia ya gitu. Walaupun mereka memiliki uang ya kan, tapi dari prestasi memang harus belajar uang lagi. Tidak bisa membeli sejarah, uang tidak bisa membeli tradisi yang dari tadi kita bicarakan bahwa sepak bola itu udah ada tradisinya. Iya, harus mencontoh Jepang lah, atau Korea Jepang gitu kan, sih. dengan kemampuan finansial, dengan infrastruktur yang kedisiplinan mereka juga, miliki, mereka harus bisa berkaca untuk bisa berbicara banyak di Piala Dunia. Oke, dan kalau kita bicara ke depan nih sedikit nih mengenai Piala Dunia 2026 nih, kan katanya akan ada perubahan format nih. Seperti apa sih melihat hal tersebut, Bung Supri? 48 tim ya? Ya. Aduh, ya pastinya. Kayak kurang profit nih Gianni Infantino nih. Bukan pemerataan. Mungkin pemerataan ya. Tapi yang gua khawatirkan nanti value dari pertandingan, kompetitifnya dari pertandingan itu nanti akan berkurang gitu loh. Iya. Dan sangat FIFA sekali ya. Setelah format perpisahan ini luar biasa memberikan drama persaingan di group stage begitu ketat, knockout stage penuh dengan aksi-aksi pemain yang brilian, tim-tim semua tampil luar biasa, extra time-nya semua menghibur. Coba dirubah. Ini kan khas FIFA kan. Untuk bisa menduitkan apalagi nih yang bisa lebih profit lagi apalagi nih gitu. Antar klub juga World Club Cup 30 lebih tim. Siapa yang sih. mau main? Siapa yang mau nonton? Sih. Tapi tetap bisa nanti tim gua Batavia bisa. Ya banyak pertandingan-pertandingan yang akan menjadi dead rubber, tidak memberikan kualitas tadi. Tapi tentunya ada uang di belakang sana yang akan membuat itu tetap berjalan ya. Oh ya udah pasti dong, ujung-ujungnya cuan ya kan? Itulah targetnya. Kalau kata Endang Kurnia ya. Iya. Baiklah pemirsa, itu tadi kita udah bahas ya mengenai berbagai hal yang terjadi sejauh Pildun 2022. Nah, sekarang saatnya Feni pengen bagi-bagi hadiah untuk para penonton siaran Sport Pildun. Gampang banget caranya, kalian jawab pertanyaan di kolom komentar, tapi jangan lupa ditulis akun Instagram kalian. Dan yang beruntung akan ngedapetin hadiah dari Run Sportainment. Pertanyaannya, wah gampang banget. Pertanyaannya, berapa total gelar Piala Dunia milik timnas Argentina? Gampang ya. Gampang banget ya. Kempes ada, Maradona ada, Leo ada. Jangan dikasih tahu dong semuanya. Ini enggak maksudnya, ayo pemirsa langsung aja jawab maksudnya gitu kan ya.
tuh kan. Dikasih semangat sama Bung Supri, intinya jawabannya jangan sampai salah sesuai format yang tadi udah Feni kasih juga. Mau hadiah dari Ransportainment, makanya tonton terus program Ransport Pildun. Meskipun ini adalah edisi terakhir, tapi jangan lupa di subscribe, like, komen, disebarin linknya untuk support kita memberikan program-program olahraga lainnya yang terkini pastinya. Sekarang saatnya saya Feni Lia Agik untuk pamit undur diri. Terima kasih sekali untuk Bung Supri Prima, sukses terus. Dan juga Adiani, sukses terus. Sampai jumpa lagi di program-program lainnya di Ransportainment.